Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kini kita akan melanjutkan materi terkait dengan eh, bagaimana kita memilih topik penelitian. Nah, sebelumnya kita sudah mendiskusikan apa saja sih strategi-strategi atau tahapan-tahapan untuk memilih topik penelitian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara ringkas, yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya kita melakukan pemetaan topik penelitian. Nah, mengapa ini penting? Karena suatu topik penelitian itu perlu diurai sehingga kita bisa memilih pada bagian mana riset ini akan kita lakukan. Nah, jangan sampai kita sudah memilih satu topik, nanti topik tadi bersifat masih sangat umum sekali. Atau kita mengambil suatu subtopik yang ternyata di sana harusnya bergantung dengan topik-topik yang lain. Nah, ini sering terjadi di beberapa dalam proses teman-teman memilih topik penelitian sehingga seharusnya variabel yang harusnya hadir dalam suatu riset tidak nampak, yaitu tidak lain karena eh, keliru atau kurang tepat dalam melakukan pemetaan topik penelitian. Nah, sederhananya seperti ini. Misal ini adalah topiknya adalah competitive advantage. Nah, maka untuk melihat competitive advantage itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan brand equity, yang kemudian product differentiation, kemudian low cost production. Nah, seorang peneliti dia akan melakukan apa saja sih yang berhubungan dengan masing-masing topik ini. Misalnya strong brand equity ini membutuhkan penerimaan perceived quality, berkaitan membutuhkan brand loyalty, atau membutuhkan brand awareness. Begitu juga produk diferensiasi produknya itu ternyata dia sangat akan dibantu oleh technical superiority. Nah, ini ya. Nah, sedangkan low cost production itu membutuhkan effective supply chain dan efisiensi operation. Nah, di sini kita sudah tergambarkan bahwa competitive advantage itu setidaknya berhubungan dengan 3 hal, yaitu strong brand equity, product differentiation, and low cost production. Nah, masing-masingnya tadi sudah kita jelaskan juga bahwa strong brand equity itu membutuhkan adanya brand loyalty, perceived quality, ataupun brand awareness. Nah, ternyata setelah dibaca teori ataupun konsep-konsep, perceived quality ini juga bergantung, depends on product quality, service quality. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Anda dalam melakukan riset bisa dengan gampang untuk melihat suatu fenomena berkaitan dengan competitive advantage. Artinya apa? Untuk melihat competitive advantage ini sebagai variabel Y, setidaknya membutuhkan X1-nya strong brand equity, X2-nya product differentiation, X3-nya adalah low cost production. Nah, nanti teori-teori berkaitan dengan strong brand equity, product differentiation, and low cost production, itulah yang akan Anda uraikan dalam kerangka teoritis. Nah, jadi ini secara sederhana, secara cepat saya jelaskan apa manfaat dari Anda membuat kita melakukan pemetaan ya atau mapping dari topik penelitian kita. Nah, dari situ kita bisa dengan mudah
mencari, menemukan teori-teori yang kita butuhkan untuk menjelaskan suatu fenomena, dan data apa yang kita butuhkan untuk menjawab fenomena tadi, itu secara cepat bisa kita dapat gambarannya. Nah, bayangkan kalau Anda melakukan riset dengan tidak melakukan mapping penelitian. Oke, ini dalam konteks kita sebagai peneliti pemula. Tapi kalau seorang peneliti sudah senior, dia bisa dengan gampang menggambarkan suatu, memetakan topik penelitiannya. Kenapa? Karena sudah mumpuni dalam apa ya, referensi bacaan-bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian bisa jadi penelitian tadi merupakan studi lanjutan dari penelitiannya sebelumnya. Kemudian banyak hal yang intinya seorang peneliti senior sudah tahu apa yang akan dia lakukan, pada posisi mana riset yang dia lakukan itu. Nah, itu berbeda dengan kita yang masih pemula, maka mapping topik penelitian ini menjadi sangat penting dan sangat membantu sekali dalam proses penelitian Anda. Nah, oleh sebab itu, maka saya minta sama teman-teman semua supaya Anda bisa cepat memahaminya. Silakan buat pemetaan topik penelitian yang Anda minati. Kemudian diskusikanlah dengan dosen ataupun senior ataupun teman dan yang minat studinya sesuai dengan topik penelitian Anda. Mengapa ini penting? Karena bisa jadi nah, Anda selama ini mungkin malas baca, jarang membaca referensi, jurnal, dan lain sebagainya, sehingga dalam membuat mapping tadi ada yang keliru, ada yang missing. Nah, itu gunanya Anda mendiskusikan dengan dosen yang punya minat studi yang sama dengan topik penelitian Anda. Dan ini menjadi tugas Anda untuk selanjutnya. Mungkin demikian untuk materi terkait dengan pemetaan topik penelitian secara ringkas, dan mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mulai melakukan pemetaan topik penelitian. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.